Nah, saudara, kita sekarang akan merenungkan firman Tuhan di hari ulang tahun KU sore. Saya ingin mengajak kita membaca Efesus pasal 4, visi misi gereja. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini menceritakan juga mengenai kenaikan Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan peringati. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon berkatilah perenungan kami, khususnya ketika kami ingin menggumulkan kembali visi dan misi gereja yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami tidak menyeleweng, tidak menyimpang, dan terus mengingat akan pesan yang Kau sudah berikan lewat Rasul Paulus. Biarlah kami semua mengingat firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi ini adalah ideal yang harus kita capai. Ini adalah visi dari Tuhan mengenai gereja yang baik seperti apa. Kita bersyukur Tuhan memberikan gedung yang baik, tapi kata gedung sama sekali tidak dibahas satu ayat pun, satu kata pun tidak muncul di sini. Jadi meskipun kita bersyukur akan gedung yang baik, tetapi itu bukan tujuan utama yang Tuhan mau dari sebuah gereja. Kita bersyukur bahwa kita punya program yang baik, tapi kata program gereja tidak muncul di sini. Berarti itu bukan visi dan misi paling utama sebuah gereja. Jadi kalau gereja tidak ada gedung, itu masih gereja. Kalau gereja tidak punya fasilitas, masih tetap bisa jadi gereja yang baik. Sehingga kita harus mengutamakan apa yang paling utama di dalam sebuah gereja. Saudara sekalian, kalau ditanya pemberian terbesar bagi kita itu apa? Ya jelas, pemberian terbesar bagi kita adalah Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Tetapi tentu saja itu belum selesai. Anugerah terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus diberikan bagi kita. Tapi apa kaitannya dengan kita? Maka kelanjutannya adalah Yesus Kristus yang diberikan bagi kita itu mati bagi kita, bangkit bagi kita, sehingga kita bisa menjadi tubuh Kristus. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit itu bukan sekedar mengampuni kita, tetapi memasukkan kita ke dalam tubuhnya yang disebut gereja. Saya dan saudara itu satu, kepalanya Kristus. Gereja disebut tubuh Kristus dan kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi itu adalah pemberian terbesar dari Tuhan kepada kita. Yesus yang mati dan memasukkan kita ke dalam tubuhnya.
Nah saudara, di dalam Efesus pasal 4 bagian pertama yang kita lihat di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ini bicara mengenai unity, ini kehendak Tuhan. Gereja harus menjaga kesatuan. Gereja harus menjaga kesatuan. Sehingga dengan demikian, setiap kita anggota gereja, setiap pengurus, setiap diaken penatua, setiap hamba Tuhan harus mengingat pesan penting dari Tuhan. Gereja harus menjaga kesatuan, unity. Nah pertanyaannya adalah, mengapa harus menjaga kesatuan? Dasarnya apa? Kenapa Tuhan mau kita satu? Dan kenapa kita tidak boleh memecah belah? Dikatakan di dalam bagian pertama ayat 1 sampai 6, kesatuan gereja itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi kesatuan gereja bukan berdasarkan gini saudara, kalau saya mengusahakan kesatuan maka gereja akan jadi satu. Tergantung saya ini mau satu apa enggak. Kalau saya berjuang gereja jadi satu, puji Tuhan, Tuhan sukses. Tapi kalau saya gagal, saya bikin gereja pecah, Tuhan gagal. Tidak demikian ceritanya saudara. Yang Paulus mau katakan begini, usahakanlah menjaga kesatuan. Kenapa? Karena gereja sudah satu. Sekali lagi saudara, Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyatukan gereja. Saya sama saudara, sama orang-orang di luar yang adalah anak Tuhan, orang pilihan, tapi beda gereja, itu satu di dalam Kristus. Nah, jadi saudara lihat ya, kita lihat kesatuan-kesatuan yang ada di sini, di dalam ayat 4 sampai 6, kita itu satu tubuh. Ini ada 7 kali loh, satu tubuh. Kita itu satu roh. Maksudnya adalah kesatuan kita itu bukan dikerjakan oleh seorang motivator, dikerjakan seorang teolog, dikerjakan oleh seorang filsuf, dikerjakan oleh seorang pendeta atau siapapun. Tetapi yang menyatukan kita itu roh saudara. Sudah disatukan di dalam tubuh Kristus. Kristus kepalanya. Kita itu satu roh. Dikatakan kita satu pengharapan. Mau gereja manapun kalau dia adalah umat pilihan, kita punya pengharapan satu, yaitu Kristus. Kita punya satu Tuhan, kita punya satu iman, kita punya satu baptisan, satu Allah dan Bapa. 7 kali saudara. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, dan tidak ada yang bisa menggagalkan kesatuan yang Tuhan sudah kerjakan. Nah tugas kita apa? Sekarang gini saudara, sudah disatukan. Tugas kita adalah dalam ekspresi yang kelihatan, tunjukkan itu. Sekali lagi saudara, secara fakta gereja tidak kelihatan, kita sudah disatukan dalam Kristus. Iya kan? Sama, saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Sekarang tugas kita, tunjukkan kamu orang-orang sudah diselamatkan. Saya jadi milik Kristus, tunjukkan dengan kelakuanmu. Tapi kalau ternyata kita masih jatuh dalam dosa, bukan berarti keselamatan kita hilang. Dosa kita tidak bisa menggagalkan karya Kristus. Sudah mulai nangkap saudara ya? Kesatuan gereja juga begitu. Kita semua satu di dalam Kristus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Karya Kristus sudah terjadi. Nah, setelah itu tugas kita sebagai anggota gereja menyatakan sama dunia, kita itu sudah satu. Ternyata kita gagal saudara. Apakah berarti dengan demikian maka Kristus sudah gagal? Tidak saudara, yang gagal kita. Kita gagal mengekspresikan kesatuan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita mengacaukan, mau memisahkan sesuatu yang disatukan oleh Tuhan, kita tanggung jawab di hadapan Tuhan saudara. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam gereja, unity itu sesuatu yang sangat penting. Dasar unity itu Allah Tritunggal sendiri. Unity sesuatu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya semua anak Tuhan yang menyadari kita disatukan dalam Kristus, dalam pikirannya selalu berusaha harus unity. Tetapi tentu saja saudara-saudara sekalian, unity bukan berarti kita kompromi. Karena unity ini dalam kebenaran. Unity bukan berarti kita harus setuju sama semua orang. Unity bukan berarti kita tidak boleh mengkoreksi satu dengan yang lain. Unity bukan berarti kita tidak boleh menegur yang salah. Itu unity yang palsu. Itu kompromi, bukan unity. Saudara-saudara sekalian,
Itu sebabnya karena unity begitu penting, maka Paulus di dalam ayat yang kedua memberikan sikap-sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga unity itu. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Di situ Paulus bilang, kamu harus mempunyai humility. Kamu harus rendah hati. Nah, 5 hal yang disebut Paulus ini esensial bagi kesatuan. Bagaimana figur jemaat yang tidak gampang pecah. Bagaimana sikap keluarga yang gampang bersatu. Nomor 1 adalah rendah hati, saudara. Karena orang yang angkuh, orang yang sombong, itu sulit untuk diajak kerjasama. Yuk kita kerjasama, siapa kamu? Gitu kan susah kan saudara. Yuk kita enggak level kamu, sulit saudara. Jadi humility itu menjadi sesuatu yang penting. Maka pride itu memecah belah, humility itu obatnya. Di dalam kitab Kejadian, peristiwa Menara Babel, Alkitab mencatat karena keangkuhan mereka ingin mendirikan menara yang tinggi, puncaknya sampai ke langit, maka Tuhan memecah bahasa mereka semua. Pride ditegakkan, perpecahan akan terjadi. Dalam satu organisasi, dalam satu gereja, di dalam satu rumah, yang paling utama adalah humility. Pemecahnya adalah pride. Yang kedua saudara, meekness, kelemah lembutan, atau dalam bahasa Yunaninya prautes. Nah ini Aristoteles sangat suka saudara, prautes ini, meekness ini. Kalau kerendah hati atau tapeinotes dalam bahasa Yunani, itu Aristoteles gak suka. Itu kalau bahasanya Nietzsche itu sifat budak gitu, rendah hati gitu. Harus Donald Trump gitu ya, yang gua paling hebat, gua paling ini, gua ya mesti kayak begitulah gitu ya. Tapi kalau kayak Yesus gitu kurang gitu, kurang gagah gitu. Itu pseudo masculinity saudara ya. Yesus kurang gagah apa? Seluruh dosa seluruh dunia ditanggung sama dia. Gimana kurang gagah gitu. Ya jadi ada orang yang petenteng-petenteng tapi belum tentu itu adalah maskulinitas di dalam kitab suci. Saya pernah ceritakan saudara, maskulinitas versi Paulus itu seperti apa? Ada orang yang jago taekwondo lah, kickboxing lah, badannya kekar segala macam, naiknya Harley Davidson, pakai tindik di mana-mana, rantai di mana-mana, maskulin. Suruh penginjilan mengkeret saudara. Itu penginjilan diangkut, malu gitu. Ayo saudara, mau adu maskulinitas sama Paulus, pergi PI ke kumpulan orang itu loh, ke kumpulan orang radikal Paulus, radikal Yahudi, dia penginjilan di situ. Ya, Paulus tidak pernah ada otot, saudara. Wah, ini saya Rasul Paulus, gitu ya. Hulk Hogan, gitu ya. Tidak ada kayak begitu. Atau dibuka six pack, nggak begitu. Dia nggak pernah naik Harley. Dia bukan kelihatan seperti itu. Tapi Paulus maskulinkah? Maskulin. Buktikan bagaimana? Dia PI. Jadi Alkitab itu mempunyai konsep yang berbeda gitu ya. Pengecut dia tidak, sangat pemberani. Sangat pemberani. Ya jadi orang yang lemah lembut bukan berarti dia pengecut. Enggak saudara. Nah meekness ini Aristoteles sangat suka saudara. Meekness ini katanya jalan tengah di antara pemarah dan yang pasif, gak pernah marah sama sekali. Meekness itu artinya dia kuat tapi dia bisa kontrol. Itu adalah lemah lembut. Jadi ini biasanya dipakai untuk hewan liar yang sudah dijinakkan. Itu adalah lemah lembut. Nah jadi seorang yang lembut itu orang yang kuat tapi bisa mengendalikan. Cirinya begini saudara, orang lemah lembut itu gak suka balas dendam. Dia bisa balas, tapi dia gak mau balas. Itu orang lemah lembut, dia tidak pendendam. Musa itu dikatakan orang yang lemah lembut. Musa itu gambaran Yesus Kristus. Karena dikatakan, lihatlah hambaku Musa. Di antara semua orang dia paling lemah lembut. Itu menunjuk kepada Kristus nantinya saudara. Yesus lemah lembut. Dia punya kuasa, dia bisa balas, tapi gak mau. Dia gak mau balas. Kalau
kita pengen balas, nggak bisa balas, belum tentu lemah lembut. Belum tahu ya gitu kan. Tapi ini bisa membalas, tidak mau membalas, itu lemah lembut. Bayangkan saudara ya, suami yang tidak lemah lembut. Wah, saya diledek sama istri, saya ledek balik. Istri yang kurang lemah lembut, loh kok kamu katanya ngomongnya nyolot, saya colotin balik gitu. Tapi bayangkan lemah lembut, loh kok kamu kasar, kenapa ya kok kasar ya, ada masalah ya, saya nggak mau bales. Itu namanya lemah lembut saudara. Waduh, kalau suasana seperti ini dunia lebih tenang saudara ya, iya kan? Nah ini maka Paulus mengatakan, coba di gereja itu sudah sudah rendah hati, tambah lemah lembut lagi, ya pastilah saudara ada yang gesekan-gesekan ya. Saudara lagi makan bareng pulang habis kebaktian gitu kan, pergi makan bareng, pesen bakso, boleh minta? Boleh, ngambilnya 3, sudah gondok banget gitu. Baksonya 6 kok lu ambil 3 gitu kan ya. Saudara, aduh kesel, manusia macam apa ini gitu kan ya. Terus dia ternyata suatu hari pesen yang lain. Nah ini gue balas ini gitu kan ya. Tapi saudara mengatakan enggak lah, enggak bagus balas-balasan seperti itu. Bukannya balas saudara masih mau bakso lagi. Waduh gitu ya. Wah itu lemah lembut kan. Enggak harus kita balas-balasan sama orang kok. Enggak harus kita menyakiti orang lain. Jadi Paulus menekankan meekness, protes. Lalu kemudian passion, sabar, makrotumnia. Ini khususnya sabar kepada orang-orang yang sulit, saudara. Dalam gereja kita akan ketemu orang yang sulit, atau mungkin kita orang yang sulitnya itu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin oke lah, mengabaikan saya orang yang sulit. Kita mungkin pernah ketemu orang yang sulit, saudara, yang tidak gampang. Saya pernah baca buku How to Deal with Difficult People. Wah, gitu ya. Saya baca buku itu, mungkin saya sendiri yang difficult, ini buku itu orang lain gitu ya, tapi ya saya baca buku itu. Wah itu intinya adalah bagaimana caranya manajemen menghadapi orang yang tanda kutip dirasa susah dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu saudara. Ada orang-orang yang susah, mungkin itu bos saudara. Ya, hari ini bilang A, besok bilang B. Ya, kamu kerjakan ini, ya kan? Saudara kerjakan, besoknya kenapa kamu kerjakan ini gitu. Saya dulu pernah punya dosen saudara. Dia datang ke meja saya, lihat, kenapa kamu bikin begini? Karena ini pak, ubah. Loh pak, kenapa harus diubah? Gak bener ini harus dibikin gini. Warnanya ganti, saya gak suka warna itu. Baik pak, ganti warna apa? Ganti warna ini, saya ganti saudara. Minggu depan dia datang. Kenapa begini? Bapak yang kasih tahu, jangan pakai alasan saya, salah ini, diubah. Kan saya bingung saudara, diubah gitu. Diubah kembali ke minggu sebelumnya saudara, ya sudah saya kerjakan. Minggu depannya ketemu lagi. Ya kan? Saya kan akhirnya pengen bikin sesuatu yang ditanda tangan gitu loh, bahwa dia pernah itu. Dia bilang enggak mau. Minggu depannya saya kasih lagi. Dia mengatakan lagi, kenapa begini? Bapak yang kasih saran, kenapa kamu dengar saran saya? Oke. Ya. Terus kemudian dia ngomong kan, begini. Ya saya nggak dengar sarannya dia kan. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya biarin aja. Toh dia ngomong begitu. Minggu depannya dia datang lagi. Gimana proyek kamu? Ini Pak. Kenapa kamu nggak dengar saran saya? Kok ingat? Kok ingat gitu? Ini jangan-jangan ngetes saya gitu. Orang susah saudara. Orang susah. Kadang-kadang kita akan ketemu di dalam kehidupan ini orang yang sulit. Tetapi Paulus mengingatkan, ya kamu perlu sabar menghadapi orang-orang yang sulit di dalam hidupmu. Pak, tapi dia suamiku. Wah celaka gitu ya. Ya itulah, saudara mungkin lebih dilatih lebih dari saya atau yang lain gitu ya, untuk kesabaran. Setiap orang ada takarannya masing-masing ya, dan setiap orang Tuhan tak mungkin salah. Ada orang yang harus sabar di bagian A, ada orang lain sabar di bagian itu. Setiap orang akan dilatih oleh Tuhan. Berikutnya puncaknya ya kasih saudara. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih di dalam satu sama lain saling membantu. Nah,
jadi saudara, ketika 5 hal ini dilakukan, maka kita tujuannya, Paulus mengatakan itu tujuannya adalah menjaga kesatuan. Menjaga kesatuan. Kita melakukan ini bukan cuma sekedar, oh saya menjadi orang baik, tidak. Kita memelihara unity. Kenapa? Karena kesatuan itu sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara pernah tahu ada lagu lama lah ya, zaman saya remaja dulu, oh betapa indahnya gitu ya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kan ada lagu itu kan ya, Pak urapan di kepala Harun. Itu kan mazmur yang menyatakan Tuhan tuh begitu menyukai adanya unity. Unity itu seberapa berharga di hadapan Tuhan. Itu seperti minyak yang mengalir di kepala Harun. Nah, minyak yang di kepala Harun itu saudara, itu minyak khusus. Bahannya itu kalau saudara lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran, itu bahan untuk minyaknya Harun itu benda langka saudara. Mahalnya minta ampun saudara. Jadi itu minyak spesial. Mungkin kalau zaman sekarang ya gaharu, nah, saudara mesti cari ke Papua kemana, gaharu itu mahalnya minta ampun. Ya kan, susah carinya, mahal harganya. Ya kayak sekarang kalau saudara makan tuh travel itu loh. Iya kan, mesti pakai anjing pelacak pergi kemana, endus-endus lalu dapat sedikit. Kalau yang travel bukan yang sirup ya saudara ya, itu kan mahal kalau yang asli gitu ya. Ya itu kalau saudara baca itu ternyata cara nyarinya. Nah sama, bahan bikin minyaknya Harun itu mahalnya minta ampun. Lalu tidak boleh dipakai oleh sembarang orang, hanya imam besar. Dan Harun nggak bisa sembarangan, kurang wangi saya pakai, nggak boleh saudara. Hanya di dalam upacara pengangkatan. Jadi itu betapa mahalnya minyak itu. Lalu Tuhan bilang, yang namanya kesatuan itu di hadapan Tuhan seperti Harun punya minyak. Dan itu menyegarkan. Menyegarkan seperti apa? Seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon. Menyegarkan saudara. Ya. Mengalir sampai ke Yerusalem ya. Ke Sion ya. Sion itu Yerusalem. Saudara dari Hermon ke Yerusalem itu kira-kira kalau nggak salah, saya nggak salah ingat 300-400 km ya. Menunjukkan betapa jauhnya. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan, wah itu aliran yang sangat deras yang Tuhan berikan. Sesuatu yang sangat menyegarkan. Jadi Tuhan sangat merindukan kesatuan itu. Nah kita yang adalah anak Tuhan, mari kita menjaga kesatuan itu. Ya. Kenapa? Kita bukannya mau sukses, wah bersatu karena saya. Tidak, kita hanya menyatakan saja apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kita. Nah jadi itu poin unity ayat 1-6. Poin ayat nomor 7 masuk kepada diversity. Nah saudara lihat ya, Tuhan kasih gift lagi kepada kita. Gift yang terbesar kan kita masuk sebagai tubuh Kristus. Tapi ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia di sini adalah karismata. Ini spiritual gift saudara. Setiap kita diberikan spiritual gift. Nah berarti setiap kita masing-masing. Ini bicara mengenai perbedaan. Ini diversity-nya. Kita menjadi satu, tetapi kita yang jadi satu ini nggak monoton. Karena kita yang jadi satu ini bakatnya macam-macam, potensinya macam-macam, apa yang bisa dikerjakan macam-macam. Disinilah gereja menjadi berwarna, colorful. Karena masing-masing Tuhan memberikan karismata pemberian. Nanti kalau saudara baca Korintus, karismata itu diberikan untuk satu tujuan. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita saling membangun. Karismata itu tidak boleh dipisahkan dari komunitas umat Tuhan. Karismata itu untuk memperlengkapi umat Tuhan, bukan untuk menonjolkan diri seperti di Korintus. Wah saya lebih dari kamu. Bukan, kata Paulus. Itu diberikan untuk melengkapi jemaat. Tidak ada satu orang yang lebih penting dari yang lain. Pak Ivan khotbah, saya cuman bagian penyambutan. Pak Ivan lebih penting dari saya. Alkitab bilang tidak bisa, itu sama aja mata ngomong sama kaki, kamu nggak penting. Saya pernah dengar cerita itu kan, ada orang mau nyebrang jalan, terus organnya pada ribut. Kamu tahu nggak, kata mata, aku yang paling penting. Loh kenapa? Saya kasih tahu kamu semua organ.
Kalau nggak ada aku, kamu sudah ditabrak. Lalu kemudian telinga bilang, mata, kamu bisa lihat, tapi aku yang dengar ada suara klakson. Kalau aku nggak dengar, kita semua sudah ketabrak. Leher bilang, saudara, tapi kalau aku ngambek gak mau nengok, matilah kamu, gitu ya. Dia ngambek lehernya. Saya lebih penting. Terus kaki bilang, kamu lihat, kamu nengok, aku nggak mau ngelangkah, bye bye, gitu kan juga. Jadi siapa yang paling penting? Nggak bisa, semuanya kan penting, saudara. Itulah namanya satu tubuh. Ya, satu tubuh itu tidak ada yang lebih penting. Bahkan satu tubuh itu sebisa mungkin merasakan suka bersama-sama, merasakan sedih bersama-sama. Itu satu tubuh. Saudara, kalau misalnya kejatuhan barbel jempolnya, jempol kaki, misalnya saudara megang barbel, apa? Jeblok. Bayangkan saudara ya, barbel 8 kilo itu kena jempol saudara. Plak. Yang teriak mulut loh saudara, jaraknya jauh. Yang pusing kepala saudara. Nggak mungkin kan jeblok. Rasain, kan aku udah bilang hati-hati. Rusak kan, berdarah kan, ya rasakan. Nggak mudah bisa saudara. Yang kena jempol, yang teriak mulut, yang pusing kepala. Karena kita satu tubuh, satu sakit semua kena imbas. Ya, itu sebabnya kan di dalam Filipi, saudara nanti kalau bicara mengenai unity, salah satu hal yang menarik adalah kitab Filipi. Kitab Filipi itu bicara kekristenan dimetaforkan sebagai citizen soldier. Kita citizen of heaven, tetapi kita juga soldier. Jadi kan ada orang-orang yang citizen soldier, saudara. Itu kota Filipi. Mereka itu pensiunan tentara, tinggal di situ. Jadi mereka tuh ya citizen, tapi bekas soldier. Karena bekas tentara, purnawirawan lah kalau sekarang gitu ya. Misalnya ada perang, mereka semua langsung cabut senjata, bisa perang semua saudara. Ini kan kota yang menarik gitu kan. Perang, semua tua-tua tapi masih six pack gitu ya. Dan pakai pedang, pakai apa bisa. Kenapa? Karena mereka tentara. Nah, Paulus mengatakan, kamu berdiri tegak menghadapi musuhmu. Berdirilah tegak berdampingan menghadapi musuhmu. Kenapa saudara? Karena tentara Romawi kalau perang, dia sambil perang dia jaga sebelahnya. Kalau dia mati, sebelahnya ikut kena. Nah, ini namanya perang sambil kita menjaga sebelah. Itu gambaran yang dipakai oleh Paulus. Bagaimana unity itu begitu penting. Kalau sakit, satu, semua sakit. Tubuh kita juga begitu saudara. Tubuh kita kalau senang, semua ikut senang. Kalau sakit, semua ikut sakit. Orang lagi gak enak badan, ya kemarin lah saudara, waktu kita zaman COVID itu, makan Indomie jadi kurang enak kan saudara. Cium, kok saya masih ingat waktu itu ya. Waktu itu saya nggak makan mie sih, saya makan sesuatu. Sekarang makanan kurang enak ya, hambar-hambar begitu gitu ya. Makan ternyata dicek saya COVID gitu waktu itu. Waduh, hampir mau komplain, ini kenapa sekarang semua masakan jadi tidak enak gitu kan ya. Nah, jadi badan sakit, semua sakit, mulut jadi gak enak, tidur jadi gak enak, semua sakit saudara. Tapi kalau senang juga begitu. Kesenangan itu dirancang oleh Tuhan, juga dinikmati bersama-sama. Bahkan saudara, kesenangan itu sesuatu yang kita nikmati bersama dengan orang lain. Kesenangan itu sesuatu yang kita nikmati bersama dengan orang lain. Saya masih ingat ketika saya mau backpacker pergi ke Prancis. Saya bilang, saya sebelum umur 30 mau ke Prancis Pak. Saya ngomong sama seorang bekas sekum GRI almarhum ya, Pak Cokro. Saya sebelum umur 30 mau ke Prancis Pak. Biasalah saudara, generasi saya kan kemakan buku Dale Carnegie ya. Ya kan zaman itu, sebelum umur 30 mimpimu apa gitu ya. Saya kan generasi itu gitu ya. Saya mau ke Prancis, masuk Museum Louvre gitu kan. Saya mau ke itu. Gimana Ivan kamu caranya ke sana? Aku mau backpacker Pak, tidur di pinggir jalan. Lah itu dingin loh Ivan gitu. Gimana mau backpacker? Nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa. Gitu. Oke, saya nabung dulu, nginap di hotel. Setelah berapa lama, saya mau pergi Pak Cokro, tapi teman-teman saya itu malah batal. Dia katanya butuh kamera, dia tabungannya buat beli kamera. Saya tetap mau pergi. Lah kamu pergi sama siapa Ivan? Saya pergi sendirian Pak. Gitu. Loh jangan gitu, tunda, ajak temanmu. Loh kenapa enggak? Ivan, keindahan itu butuh saksi kata dia.
Maksudnya apa Pak? Ya kamu lihat bagus-bagus sendiri, habis itu pulang mau cerita sama siapa? Temenmu nggak ada yang kesana kok gitu. Itu bagus-bagus, nggak ada gunanya. Aku dulu juga kayak begitu. Aku kalau pergi ajak keluarga, ajak istri, ajak apa, ajak teman. Nanti setelah itu cerita, kita dulu lihat ini. Enak, keindahan tuh butuh saksi. Kamu cerita itu bagus, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngalami. Oh gitu ya Pak ya? Iya, itu saya dapat pelajaran. Keindahan juga ternyata membutuhkan rekan, saudara. Kebersamaan. Ya. Jadi ada unity, tetapi juga ada diversity. Diversity itu semuanya penting. Ya, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka saudara sekalian, kita tidak perlu iri kalau ada orang lain diberikan bakat lebih kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kan rumusnya Tuhan sudah berikan, dengan segenap hati, dengan tulus. Itu yang Tuhan lihat. Ada orang di posisi tertentu, ada orang di posisi lain. Misalnya pelayanan musik yang paling penting. Lah kalau nggak ada yang khotbah gimana? Saya mengatakan khotbah yang paling penting. Lah kalau nggak ada misalnya yang jadi asyir bagaimana? Asyir bilang saya paling penting. Bapak yang di bagian sound system bilang, kalau saya kerjain mati, kamu teriak-teriak, hahaha, gitu kan ya. Lalu kemudian sound system bilang saya paling penting. Yang bapak bagian AC bilang saya matiin AC-nya, kipas-kipas kamu semua, gitu kan. Semuanya kan penting saudara ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan satu bagian lebih penting dari yang lain? Alkitab selalu mengatakan prinsip unity tetapi ada diversity. Makanya menarik di dalam, kalau saudara ikut kepanitiaan STEMI ya, kita tuh dulu mengatakan harus ada rapat pleno KKR. Waktu itu kecenderungan begini saudara, humas itu hanya pikirin bawa orang, dia tidak peduli yang lain, kesulitan yang lain. Fotografer hanya pikirin motret, dia tidak peduli kesulitan yang lain. Konsumsi hanya mikir kasih makanan, dia tidak peduli yang lain, dia nggak doakan yang lain. Maka kemudian tim STEMI bilang kita harus bikin pleno. Ya kita selalu harus tekankan, hei kamu yang humas, orang datang kalau sound system nggak bener, ya orang nggak bisa dengar firman. Jadi orang yang datang dengarlah kesulitan orang sound system itu seperti apa. Ya kan, saudara tadi lihat ya, orang nyanyi atau apa, mic, pernah kepikir gak saudara, paduan suara berapa orang, perlu mic berapa, setelah selesai nyanyi, mic-nya hilang semua kan. Nah ini kan mereka atur saudara, itu diatur dengan baik. Ya, saudara lihat tadi nyanyi, ada hal yang kelihatan simple tapi bikinnya susah, yaitu apa, lagu yang dipampang di depan, slide yang muter-muter itu loh. Ada orang yang setiap itu pencet ganti begitu. Itu kan harus ada orang yang kerjakan dan dia tidak kelihatan. Ya, kan dia nggak kayak DJ di depan begini yang, nah begini kan kelihatan pelayanannya gitu. Tidak ada, saudara. Kita tidak tahu misteri kan, siapakah dia? Kita sampai hari ini nggak tahu gitu kan. Tapi dia melayani loh, saudara. Dan dia penting. Itu satu tubuh gitu. Nah, sehingga dengan pelayanan itu kita mau mencoba, iya ya. Orang konsumsi juga ngerti kesulitannya, lalu orang keamanan ngerti, lalu kita juga diceritain kesulitan konsumsi kan. Bayangkan orang nggak mau daftar speak, lalu di situ sampai satu hari sebelum hari H yang daftar 2.000, tiba-tiba on the spot mendaftar tambah lonjakan 2.000 lagi. Cari makanan dari mana? Jam 9 daftar jadi 4.000. Lalu jam 12 harus kasih makan gitu. Oh, kita ternyata baru tahu ada kesulitan seperti itu ya di bagian konsumsi. Saya kira cuma bagi-bagiin makanan gitu. Makanya ya, yang speak ya, daftar jangan lambat-lambat ya. Ada kesulitan dari tim konsumsi. Lalu kemudian makanan ini gimana kalau basi? Berarti jenis makanannya seperti apa? Lalu nganternya bagaimana? Oh macam-macam cerita saudara. Jadi kita semua mengerti pergumulan masing-masing. Unity tetapi ada diversity. Nah saudara, pemberian Tuhan bagi gereja yang pertama adalah anugerah yang berbeda. Lalu ayat 8 sampai ayat yang ke-10 di situ diceritakan mengenai Yesus yang terangkat ke surga, kenaikan saudara. Ini mengkutip Mazmur pasal 68. Nah kalau saudara membaca Mazmur 68, itu yang diceritakan yang naik ke atas gunung itu Yahweh.
Yahweh naik ke atas gunung sebagai raja lalu membagikan hadiah. Nah di sini yang naik ke atas adalah Yesus. Jadi bagian ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Lalu kemudian dia naik, setelah dia naik dia memberikan pemberian-pemberian kepada gerejanya. Nah jadi pemberian yang pertama tadi kita sudah bahas di ayat yang ke-7. Tetapi pemberian yang berikutnya adalah di ayat 11. Ia memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Hadiah berikutnya yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja adalah leadership. Church leadership. Jadi Tuhan memperlihatkan pada kita bahwa kerohanian itu bukan sesuatu sekedar otodidak, saudara. Bukan sekedar sesuatu otodidak. Dan Tuhan tidak memberikan itu barang, Tuhan tidak memberikan itu benda, tetapi Tuhan memberikan manusia-manusia yang melayani. Saudara-saudara sekalian, jangan salah, bukan berarti kalau begitu Pak Ivan itu adalah pemberian dari Tuhan. Saya secara pribadi bukan, saudara. Tetapi saya sebagai jabatan iya. Bukan pribadinya saya atau B atau C, bukan. Tetapi jabatan itu adalah pemberian Tuhan bagi gerejanya. Sehingga jabatan itu harus menjalankan fungsinya sebagai hadiah. Maka seperti saya atau hamba Tuhan yang lain harus berpikir, guru-guru yang menginjili, kami ini hadiah atau bencana? Itu yang saya harus pikirkan gitu ya. Kita ini hadiah atau bencana? Kita ini hadiah loh. Hadiah itu harus berfungsi. Hadiah ini fungsinya apa? Nah ini penting, saudara. Mari kita perhatikan fungsinya. Fungsinya adalah memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tugas saya adalah memperlengkapi saudara sekalian supaya saudara melayani. Nah ini visinya, saudara. Bukan berapa bagus gedungnya, bukan berapa canggih programnya, tapi jemaatnya itu terlibat di dalam pelayanan. Dan saya percaya kita masih jauh dari sukses. Ya, harap kita terus mengejar makin banyak lagi jemaat yang terlibat. Karena ini bukan ajaran gereja, ini adalah mandat dari Tuhan bagi seluruh gerejanya. Saya selalu katakan gambarannya bukan sepak bola, saudara. Sepak bola itu 120.000 orang teriak-teriak, yang main bola cuman 11 orang kali 2 itu ya. 22 orang yang lari sana sini. Tapi gereja itu semua orang harus terlibat. Nah, perhatikan saudara. Gereja diberikan oleh Tuhan leadership, church leadership, untuk ada 3 hal. Ayat 13 dan selanjutnya ya. Perfecting the saint. Jadi menyempurnakan orang-orang kudus. The work of the ministry, supaya orang itu melakukan pekerjaan pelayanan. Lalu edifying body of Christ, mendidik tubuh Kristus. Sehingga apa? Jadi boleh dikatakan ada 2 tugasnya, saudara ya. Protect the church, lalu build up. Leadership, para pengurus misalnya diberikan oleh Tuhan, tugasnya 2. Protect, jaga supaya gereja tidak kena ajaran sesat. Kalau ada hal yang menyimpang, beritakan. Jagai kawanan domba supaya tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Yang kedua, build. Jadi dijaga, terus kemudian dibangun. Dibangun supaya apa? Supaya dewasa. Jemaat dewasa seperti apa? Yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin rupa pengajaran, lalu kemudian bertumbuh dalam segala arah di mana Kristus adalah pusatnya. Bertumbuh di dalam segala arah, baik dalam keluarga, baik dalam hal apapun, dalam perkataan, dalam misalnya berkomunikasi, dalam studi, dalam segala macam, bertumbuh ke segala arah. Dan esensinya adalah Kristus. Lalu kemudian dikatakan, kamu berpegang, ayat 15, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ada terjemahan, speak truth in love. Tapi sebetulnya aslinya secara literal, kata speak itu tidak muncul. Sehingga terjemahan Indonesia ayat 15, berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kata bicara tidak muncul. Artinya apa, saudara? Kita harus berpegang pada kebenaran sebagai orang dewasa, tetapi kita juga punya kasih. Ya kan? Jadi
kita harus yang benar. Oke, tapi kita benar dan kasih. Kadang-kadang kasih buang yang benar, benar tidak mau kasih. Sekarang dikatakan orang yang dewasa benar di dalam kasih. Dua-dua. Nah, saudara sekalian, ini adalah visi yang Tuhan berikan, dan saya berharap kita semua sebagai jemaat Tuhan boleh mengingatnya, mendoakannya, dan kita memperjuangkannya. Masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak yang harus kita akui kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi kita harus terus maju, makin tahun makin mencoba untuk setia kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menambahkan usia kami, tetapi biarlah Tuhan juga boleh menambahkan kedewasaan bagi kami. Hari ini sekali lagi kami mau mengingat visi yang Tuhan berikan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, tetapi kami percaya karena ini adalah kehendak-Mu, Roh-Mu yang akan memberikan kekuatan pada setiap kami untuk melakukannya, sesuai dengan kapasitas yang kami punyai. Tuhan tolong supaya pergulatan kami dalam dunia ini boleh menyenangkan Engkau, boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkembang dalam segala hal dengan Kristus sebagai kepala. Tolong kami untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang menjaga kesatuan tubuh Kristus, yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.